Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Misteri perempuan dari kuburan tua. Tak begitu jauh dari komplek tempat tinggalku, ada sebuah kuburan tua yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai kuburan Datu Uyem. Entah siapa yang memberikan nama itu, tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang banyak orang yang menganggap kuburan tua itu angker dan menyeramkan. Entah itu mitos, legenda, atau sekedar cerita dari mulut ke mulut. Konon di sekitar kuburan tua itu sering muncul hantu gentayangan, sehingga banyak orang yang takut melintasi tempat itu, terutama pada malam hari. Aku sendiri cukup penasaran mendengar cerita dari teman-temanku yang mengatakan beberapa kali melihat penampakan ketika melintasi kuburan tua itu pada malam hari. Kata mereka penampakan itu berwujud perempuan yang sering duduk di tembok semen di atas gorong-gorong di dekat kuburan tua itu. Cerita-cerita itu sama sekali tidak membuatku takut, malah timbul rasa penasaranku dan naluri keingintahuanku untuk membuktikan cerita dari teman-temanku tadi. Bukannya aku nggak punya perasaan takut, tapi justru aku akan semakin penasaran kalau belum membuktikan sendiri cerita-cerita yang agak berbau horor itu. Kebetulan malam itu aku mendapat giliran jaga di pos kampling di komplek tempat tinggalku. Seperti biasa, aku dan keenam teman jagaku memasang api unggun di depan gardu, sekedar untuk mengusir hawa sejuk yang menyelimuti malam di daerahku yang memang berhawa dingin. Malam itu aku sudah berencana untuk uji nyali membuktikan cerita seram teman-temanku tentang penampakan di kuburan tua itu. Kebetulan letak kuburan tua itu memang tidak begitu jauh dari komplek tempat tinggalku. Tepat jam 12 malam, aku permisi kepada teman-temanku. Dengan berbekal senter dan parang di tanganku, aku mulai melangkahkan kakiku menuju kuburan tua itu. Hanya butuh waktu 10 menit, aku pun sampai di tempat itu. Meski dilalui jalan beraspal, tapi suasana di kuburan tua itu sangat sepi, bahkan agak sedikit mencekam. Tidak seorang pun melintasi tempat itu, tapi hal itu tidak mencurutkan niatku untuk membuktikan cerita teman-temanku. Aku duduk di tembok semen, di mana kata teman-temanku, penampakan itu selalu muncul. Sengaja aku tidak menghidupkan rokokku, supaya tidak mengganggu keheningan malamku di tempat yang kata orang angker itu. Menit demi menit berlalu, tapi tidak ada kejadian apapun di tempat itu. Aku masih tetap sabar menunggu kemunculan sosok hantu yang sering diceritakan teman-temanku itu. Tapi sepertinya itu sia-sia saja. Hampir 2 jam aku menunggu di tempat itu, tapi apa yang aku tunggu tak kunjung muncul-muncul juga. Aku pun beranjak ke tempat itu, lalu kembali ke pos ronda. Tapi aku masih penasaran, ingin melakukan pembuktian itu di lain hari. Aku berencana melanjutkan uji nyaliku itu minggu depan, pas giliran jaga malamku. Aku tidak ingin istriku curiga dan melarangku melakukan pekerjaan nekat itu. Minggu berikutnya, tepat pada jam yang sama, aku pun mulai berpetualang. Tapi kali ini aku tidak duduk di tembok semen itu. Aku sengaja agak bersembunyi. Aku berharap penampakan itu akan muncul malam itu. Terus terang, aku semakin penasaran seperti apa bentuk penampakan itu. Tapi lagi-lagi aku kecewa, karena sudah lebih 2 jam aku menunggu. Tetap saja apa yang membuat penasaran itu tidak muncul juga. Meski sudah 2 kali gagal, aku belum mau berputus asa. Aku ingin mencobanya lagi minggu depan. Seminggu telah berlalu dari pencarian keduaku. Malam itu, gerimis turun membasahi bumi. Aku jadi agak enggan melaksanakan tugas jaga malam lagi. Tapi karena posisiku sebagai ketua regu juga, terpaksa aku harus mengabaikan rintik-rintik hujan dan dinginnya malam yang terasa menusuk-nusuk tulangku. Karena aku datang agak terlambat, semua anggota regu jagaku sudah berkumpul di gardu jaga. Mereka sudah menghidupkan api unggun di depan gardu. Aku kemudian merapatkan diri ke dekat api untuk menghangatkan tubuhku. Menjelang tengah malam, gerimis mulai berhenti. Timbul niatku untuk kembali mendatangi kuburan tua itu.
Kebetulan beberapa teman jagaku sudah mulai tidak bisa menahan rasa kantuk mereka. Satu persatu dari mereka mulai merebahkan badannya di gardu. Dan tidak lama kemudian sudah terdengar suara dengkuran bersahutan. Udara dingin kembali menyeruak ketika aku sampai di kuburan tua itu. Tapi itu tidak menyurutkan langkahku untuk melakukan sebuah pembuktian yang mungkin bagi orang lain terkesan seperti kurang kerjaan. Kali ini aku memilih tempat yang lebih tersembunyi, tapi tetap tidak jauh dari tembok semen yang konon jadi tempat munculnya penampakan itu. Hampir setengah jam aku bersembunyi di semak-semak itu. Gigikan nyamuk tidak kuhiraukan lagi, sementara mataku tetap tertuju ke tembok semen itu. Jantungku terasa berdegup kencang, bulu kuduku tiba-tiba meremang. Padahal saat itu aku sedang tidak ketakutan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sesosok tubuh perempuan sudah duduk di tembok semen itu. Aku coba menenangkan diriku. Perlahan, aku keluar dari persembunyianku. Dan secepat kilat, aku menghampiri sosok perempuan misterius itu. Sosok gak jelas itu seperti terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba. Dia seperti mau berlari, tapi aku berhasil memegang tangannya. Tangannya terasa dingin seperti es. Perempuan itu pun berhenti meronta, lalu duduk kembali di tembok semen itu. Aku pun melepaskan cekalan tanganku. Langit yang tadinya mendung kembali cerah. Bulan sabit muncul kembali menghadirkan cahaya temaram. Di balik temaram sinar rembulan itu, aku melihat perempuan berambut panjang itu agak jelas. Sebagian rambutnya menutupi wajahnya yang terlihat pucat pasi, sementara pakaian yang dikenakannya biasa saja seperti gadis-gadis desa pada umumnya. Tidak seperti yang digambarkan di film-film horor. Aku sendiri tetap sadar bahwa aku sedang berhadapan bukan dengan orang biasa. Karena kemunculannya yang tiba-tiba di tempat sepi itu cukup membuktikan dia bukan perempuan biasa. Tapi aku tidak menaruh kecurigaan apapun pada perempuan itu. Bagi orang-orang yang melintasi tempat itu memang menganggap dia sebagai hantu penampakan. Apalagi lokasi itu berupa kuburan tua yang dianggap angker oleh sebagian orang. Aku juga sadar bahwa aku sedang berhadapan dengan makhluk gaib yang mungkin selama ini dianggap sebagai hantu kuburan tua. Tapi rasa ingin tahuku yang begitu besar membuatku masih bisa bersikap wajar dalam kondisi seperti itu. Dan yang membuatku heran, sedikit pun tidak ada rasa takut dalam diriku. Padahal tempat itu sangat sepi dan mencekam. Sosok perempuan itu masih sangat muda, kurat-kurat kecantikan juga tampak di wajahnya yang pucat pasi itu. Kuperhatikan perempuan itu menundukkan kepalanya, seperti dia tidak berani menatapku. Tapi kulihat, dia sudah mulai tenang. Aku semakin penasaran untuk mengorek informasi darinya. Aku pun bertanya kepadanya kenapa dia berada di sini. Dan dia pun kemudian menjawab, kalau dia sudah mati 30 tahun yang lalu. Aku tidak terkejut mendengar jawaban itu. Aku malah makin ingin tahu lebih banyak lagi. Kemudian perempuan itu pun menjawab, dulu dia diperkosa lalu dibunuh oleh 3 laki-laki di tempat ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.